Jadi pengalaman horor ini tuh dialami sama neneknya Rina langsung yang bernama Nenek Ramlah sekitar tahun 1940-an, Wak. Tanpa mengurangi rasa hormat, di sini aku akan langsung sebut nama tokohnya aja ya, Ramlah gitu. Nah, jadi kala itu, Wak, Ramlah sama keluarganya ini tinggal di sebuah desa terpencil yang kita sebut aja namanya Desa Danur ya. Nah, kala itu Desa Danur ini belum ada listrik, Wak. Rumah-rumah warga juga masih berjauh-jauhan tuh. Dan hampir seluruh wilayahnya itu dikelilingi sama kebun karet yang gelap dan juga sunyi. Nah, di antara rumah-rumah itu ada satu rumah yang cukup dikenal dan juga cukup menjadi perhatian warga. Rumah ini tuh adalah milik seorang wanita muda yang lagi hamil 7 bulan, namanya Rabiah. Oke. Nah, waktu itu Rabiah ini lagi tinggal sendirian di rumah, Wak, gara suaminya merantau ke luar kota. Meskipun hidup tanpa suami di sampingnya, Wak, Rabiah ini nggak pernah ngerasa kesepian. Soalnya apa? Soalnya warga-warga di Desa Danur tuh ramah-ramah kali sama dia dan peduli kali lah gitu sama si Rabiah. Ibu-ibu di sana sering nyamperin Rabiah, ngebantuin dia masak atau sekedar duduk ngobrol di teras rumahnya aja. Perhatian kecil kayak gitulah yang membuat Rabiah ini tenang dan juga ngerasa punya teman di Desa Danur. Setiap hari Rabiah juga ngelakuin rutinitas yang hampir sama, Wak. Dia bangun pagi, dia beberes rumah, terus dia duduk lah ini di beranda sambil ngobrol sama tetangga-tetangga yang mampir ngecek keadaannya. Hari-hari pun terasa tenang dan juga damai. Sampai satu saat di suatu siang, Wak, waktu dia lagi ngumpul di rumahnya, Rabiah nyeletuk ke ibu-ibu lagi ngumpul nih kan. Dia bilang gini, "Ibu, aku lagi pengen makan macang lah, nyarinya di mana ya?" kata gitu. Nah, denger itu si ibu ya tetangganya ini negur, "Jangan makan macang, Nak. Nggak baik loh buat ibu hamil." "Aduh, iya Bu, tapi gimana ya, aku udah pengen kali. Dikit aja." Kata si Rabiah lagi. Nah, belum sempat tetangganya ini jawab, Ramlah, neneknya Wawa tadi, lewat depan mereka, Wak, sambil bawa sekeranjang macang. Kebetulan Ramlah ini baru aja pulang ngebantuin orang tuanya panen macang. Memang keluarga Ramlah ini memang punya kebun yang ditanamin macang, Wak. Lihat itu Rabiah langsung manggil, "Dek, sinilah, kakak boleh nggak minta macangnya? Satu aja nggak apa-apa, udah nggak usah banyak-banyak, satu aja jadilah." Kata, "Oh iya boleh Kak," kata Ramlah. Dan karena baru selesai panen, banyak juga macang yang dibawa, Ramlah nggak ngasih satu, Wak, 3 sekaligus dia kasih ke si Rabiah itu. Makin senang lah Rabiah, "Makasih ya Dek, makasih banyak," kata gitu. "Oh iya Kak, sama-sama." Nah, Ramlah pun pamit balik lah. Sementara Rabiah langsung ngupas, Wak. Langsung dikupasnya, langsung dilahap lah satu macang itu sampai habis cuman sisa kulitnya aja. Ibu-ibu yang ada di sana nggak bisa berbuat banyak, Wak, ya. Mau gimana, maklum ibu hamil pasti dia lagi ngidam macang mungkin ya kan. Tapi di situ ibu-ibunya juga negur, "Jangan banyak-banyak, weh. Kasihan itu kandunganmu loh." "Udah Bu, nggak apa-apa, udah lama aku ngidam ini," kata Rabiah. Setelah makan buah pertama, Rabiah lanjut lagi makan buah kedua, Wak, dan kembali lagi melahapnya sampai habis buah kedua ini. Ibu-ibu di sana cuma bisa geleng-geleng kepala aja ngeliat perilaku Rabiah. Alah anak macam mana pula aku lagi ngidam pula ini kayaknya. Yaudahlah, moga kau nggak kenapa-napa, kata ibu-ibu situ. Nah, pas Rabiah ini masih asik makan macangnya, ibu-ibu ini lanjut ngobrol lagi, Wak, soal kehidupan mereka, soal anak-anaknya, soal suaminya, apa segala macam. Sampai nggak kerasa hari juga sudah mulai mau gelap. Satu persatu ibu-ibu ini pun pamit pulang, meninggalkan Rabiah sendiri di rumah kecilnya itu. Nah, pas rumahnya udah sepi, Rabiah ini masih belum puas juga, Wak, dengan 2 macangnya tadi itu yang udah dia makan, belum puas. Dia lanjut lagi makan macang yang ketiga. Makan lagi, ngelahap sendiri kan. Nah, sampai di sini setelah makan semua si bebe aja, Wak. Rabiah masih sehat dan masih bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi tanpa Rabiah sadari, momen dia makan macang itulah, Wak, yang menjadi awal dari hal buruk yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Kejadian. Jadi sekitar habis maghrib, Rabiah tiba-tiba ngerasa perutnya sakit kali, Wak, macam ditusuk-tusuk. Rabiah tiduran lah ini kan, sambil dia elus-elus itu perutnya supaya sakitnya mereda. Tapi bukannya reda, Wak, perutnya malah jadi makin perih gitu loh. Nah, nggak lama setelahnya muntah-muntah dia sampai badannya pun lemas. Ini apa gara-gara aku makan macang tadi ya, kata dia gitu. Dan anehnya, meskipun buah itu udah habis dimakan, Wak, bau macang itu masih kerasa jelas gitu loh di hidungnya. Tapi bau itu bukan bau segar ya, macam bau asam yang udah nusuk kali ke hidung tuh yang sampai bikin dada sesak. Nah, karena perutnya makin perih, akhirnya Rabiah keluar lah nih, Wak, untuk nyari pertolongan. Nah, pas baru nyampe depan teras, badannya gemeteran. Muntah dia lagi, muntah dan jauh lebih banyak lagi muntahnya daripada sebelumnya. Muntah. Nah, pas dia lagi muntah ini kebetulan ada tetangga yang lewat. Ada ibu sama anak namanya Bu Yati sama anak Misna. Nah, waktu lihat Rabiah muntah-muntah langsung disamperin sama Bu Yati kan, "Rabiah, kamu kenapa?" Dengan sisa tenaga yang ada, Wak, Rabiah pun mencoba menceritakan yang tadi dia rasakan itu yang tadi aku bilang. "Bu, tadi gini perutku sakit, aku udah bau gitu terus ceritain semua." Nah, setelah dengar itu, Bu Yati ini pun langsung nuntun si Rabiah masuk ke dalam rumah untuk ngebaringin dia di ruang tamu. Nah, begitu dibaringin di ruang tamu, Wak, mata Rabiah langsung ketutup. Napasnya tersengal dan dia batuk-batuk kayak mau muntah gitu, tapi nggak keluar muntahannya. Nah, karena khawatir, Bu Yati ini pun langsung nyuruh anak si Misna tadi itu panggil ibu, "Cepat panggil kabarin warga, ini Rabiah sakit gitu kan." Misna ini pun langsung lari keluar untuk ngabarin warga. "Ibu, tolong Rabiah sakit," kata Misna kan. Nah, nggak lama setelahnya warga pun langsung berdatangan ke rumahnya Rabiah ya kan. Begitu warga datang, Rabiah mendadak kejang, Wak. Kejang dia matanya melotot ngarah ke atas kayak gitu. Panik mereka semua di sana, belum sempat ngapa-ngapain lagi, mulutnya Rabiah ngeluarin busa putih yang banyak kali, Wak. Makin panik lah mereka kan. Nah, terus salah satu warga ngeberaniin tuh untuk ngecek kondisinya Rabiah secara langsung. Dan setelah dicek, udah nggak napas Rabiah, Wak. Meninggal Rabiah. Langsung heboh lah ibu-ibu di sana kan. Mereka langsung interogasi Bu Yati nih yang pertama kali nemuin si Rabiah. "Kenapa Bu? Ya tadi aku nemuin dia buta-buta terus dia cerita gini." Terus ibu-ibu ada yang nanya, "Terus gimana bayinya tuh, masih hidup nggak ya?" gitu. Kan lagi hamil ya 7 bulan kan. Iya juga ya. Siapa tahu bayinya masih bisa selamatin. Panggil cepat dukun beranak maksudnya. Akhirnya warga pun buru-buru lah manggil dukun beranak yang memang tinggal di desa itu. Waktu dukun itu sampai dirabanya perut Rabiah, nggak lama dukun tuh bilang, "Bu, Pak, maaf, bayinya juga udah meninggal," katanya. Wah, langsung sunyi lah ruangan itu. Orang-orang saling pandang, Wak, antara miris tapi juga takut. Kenapa? Karena di desa mereka itu kalau ada perempuan hamil meninggal dunia, kan katanya arwah itu bisa nggak tenang kan, Wak. Apalagi kalau dia meninggal gara-gara ngelanggar pantangan pula. Kan ingat kan di Desa Danur itu kan ibu hamil memang dilarang makan macang. Itu ibu tahu, dia 3 dia
makan macang hari itu. Ya kan bener kan, kejadian kan, oke kayak gitu semua ya. Tapi meskipun ada rasa takut, warga tetap membantu sebisa mereka, Wak. Malam itu juga mereka langsung berjaga di rumahnya Rabiah sampai pagi datang. Dan habis itu mereka lanjut nguburin jenazah Rabiah tepat di belakang rumahnya. Nggak lupa juga warga langsung mencari cara untuk ngabarin suaminya Rabiah yang lagi ngerantau di luar kota. Pas setelah mereka diskusi, warga akhirnya sepakat untuk nitip sebuah surat ke pedagang yang kebetulan juga mau ke kota tempat siapa yang ngerantau. Dan surat itu isinya pemberitahuan kalau bapak istrimu Rabiah sudah meninggal dunia, begitu juga dengan anak di kandungannya kayak gitu. Kami sudah mengubur jasad mereka di belakang rumah dan kami turut berduka cita, kayak gitu lah mungkin isi suratnya kan. Tapi karena memang di masa itu akses transportasi masih susah ya, Wak ya. Kabar duka itu baru didengar suaminya sekitar 10 hari setelah Rabiah itu meninggal. Langsung buru-buru suaminya pulang ke desa untuk ziarah ke makam anak dan juga istrinya. Waktu itu suami Rabiah memang kelihatan terpukul kali, Wak, sama kematian istrinya. Cuma katanya nggak lama dari itu, bahkan katanya nggak sampai sebulan, Wak, langsung nikah sama perempuan baru. Disinilah warga mulai bisik-bisik, coba ya kemarin Rabiah nggak makan macang, pasti nggak bakal kayak gini jadinya ya. Iya ya Bu ya, ibu-ibu pada udah ngelarang dia loh, tapi dia tetap maksa. Ada lagi ibu-ibu nyaut, kasihan juga dia ya, udah meninggal pas hamil, suaminya nikah pula lagi sekarang. Katanya, oh pokoknya makin lama obrolan mereka tentang mendiang Rabiah ini makin santer lah gitu, Wak. Nah, di tengah warga yang udah mulai sibuk bisik-bisik ini, ada satu orang yang kelihatan murung, sedih, runyam kali kepala ya. Siapa itu? Ramlah. Ya Ramlah. Di dalam hatinya muncul perasaan bersalah, Wak, karena dialah yang ngasih macang itu ke Rabiah kan. Kalau aja waktu itu aku nggak ngasih macang, mungkin Rabiah masih hidup gitu. Semakin Ramlah ini nyesel, Wak, semakin kuat juga firasat aneh di hatinya. Kayaknya Rabiah ini belum meninggal dengan tenang lah. Dia meninggal saat hamil, terus meninggal karena langgar pantangan. Makin nggak karu-karuan lah pikiran Ramlah waktu itu ya kan. Dan ternyata firasatnya Ramlah ini terbukti, Wak. Selama beberapa hari ke depan mulai muncul teror-teror mistis yang menghantui seisi desanya. Cuma ada lampu minyak kecil aja lah di teras-teras warga kan. Nah, di tengah kesunyian itu, Ramlah sama kakaknya Ramlah yang bernama Nira belum tidur gara-gara mereka memang lagi ngobrol-ngobrol. Nah, pas lagi seru-serunya cerita, Nira ini tiba-tiba berhenti ngomong. Terus dia nanya, Dek, kau denger itu dak? Katanya. Dengar apa yuk? Ada suara perempuan nangis di luar, katanya. Ramlah diam bentar tuh, sambil berusaha menajamkan telinganya. Iya kan? Betul, Ramlah memang dengar ada suara perempuan nangis, tapi yang Ramlah dengar juga suara nangis itu sambil ngomong, macang, gitu. Aduh ya Allah. Dan bersamaan dengan itu juga nenek aku cium tadi ada bau macang yang tiba-tiba tercium di hidung mereka masing-masing. Tercium bau macang yang pekat kali itu kan. Nah, pas mereka saling pandang-pandang masih mikir ini, tiba-tiba suara itu berhenti. Dan gak lama muncul lagi ada suara yang bilang, mana bayiku? Mana bayiku? Bayiku gitu. Jadi, apa itu? Tapi di situ mereka juga penasaran itu suara siapa. Dan karena rasa ingin tahu mereka ini ngalahin rasa ketakutnya, Ramlah sama Kak Nira ini pun akhirnya merangkak lah itu ke arah pintu depan rumahnya untuk ngintip siapa yang ada di luar karena suaranya dari situ. Diintip sama mereka ya kan. Dan waktu diintip, Pak, di depan rumah itu ada sosok wanita, bajunya putih, rambutnya acak-acakan, lagi jalan mondar-mandir gitu loh depan pintu tuh kayak lagi nyari sesuatu. Mondar-mandir, Wak, berhenti dia mondar-mandir. Dan gak lama bau asamnya itu tiba-tiba nyengat nusuk kali ke hidung mereka. Ramlah langsung pucat karena bau itu memang persis sekali sama bau macang yang dia kasih ke Rabiah. Saat itu juga lah Ramlah langsung yakin kalau sosok di luar itu arwahnya Rabiah tuh. Karena takut Ramlah langsung buru-buru narik kakak yang pergi masuk ke dalam kamar ya kan, balik ke kasur. Dan di sana mereka langsung pura-pura tidur, Wak, sambil nutupin wajah mereka pakai selimut. Pas Nira udah mulai merem ya, Ramlah nggak bisa tidur sama sekali. Tak kenapa dia masih kepikiran kali sama macang yang kemarin dia kasih ke Rabiah dan juga sosok yang ada di depan. Ini betul nih, dia meninggal gara-gara aku nih pasti. Astagfirullah, kenapa dia datang ke sini? Betul kan kataku, dia nggak tenang. Rasa bersalah itu juga makin berat karena dia nggak berani cerita itu ke siapapun, Wak. Bahkan ke Kak Nira nggak tahu loh. Kak Nira nggak tahu kalau kemarin yang kasih macang itu siapa, si Ramlah. Akhirnya setelah dia berusaha menenangkan diri, napas Ramlah perlahan-lahan udah agak mulai teratur tuh. Lama-lama matanya udah ngantuk dan baru menjelang subuh lah Ramlah ketiduran. Nah, setelah kejadian Ramlah sama Yunira yang kemarin ngelihat sosok hantu itu di depan rumahnya, malam berikutnya, Wak, gantian warga lain yang juga ngelihat sosok yang sama. Jadi ceritanya malam itu ada warga yang namanya Nur, baru aja pulang, Wak, dari rumah kakaknya yang ada di ujung desa. Dia pulang jalan kaki tuh sambil bawa obor penerangan untuk nerangin jalannya kan. Awalnya semua normal-normal aja, Wak, nggak ada keanehan apapun. Biasanya juga dia selalu melakukan kegiatan itu. Tapi pas dia lewat depan rumahnya Rabiah, si Nur ini ngelihat ada seorang wanita yang lagi duduk di anak tangga kayu depan pintu, lagi duduk situ. Mukanya nggak kelihatan memang, soalnya posisinya itu dia lagi duduk ngebelakangin jalan, kebayang ya. Cuman yang jelas, Wak, dia pakai kain putih lusuh kali, terus rambutnya panjang gitu nutupin punggung dia. Di situ Nur belum mikir aneh-aneh, dia mikir oh itu mungkin tetangga lain lagi numpang duduk depan rumahnya Kak Rabiah. Nur lanjut jalan lagi lah kan, lanjut tanpa ada rasa curiga apapun. Tapi pas ngelewatin rumah itu, Wak, pas dia baru aja ngelewatin rumah tuh, Nur notice kalau di kaki si perempuan yang lagi duduk itu banyak kali kulit macang, Wak. Banyak kali, bertaburan banyak. Saking banyak ya, dari tempat Nur itu berdiri, Wak, Nur bisa nyium bau asemnya si macang yang nyengat kali. Nah, di situ mulai gak enak perasaan siapa malam-malam makan macang sebanyak itu? Nur masih berusaha positif thinking, masih pikir itu orang. Tapi secara tiba-tiba si perempuan itu langsung balik badan, dia ngadep ke arahnya si Nur sambil
Dan pas wajahnya kelihatan jelas, Wak Nur langsung nge-freeze karena perempuan yang lagi nengokin dia itu Rabiah langsung lari dia tunggal langgang sampai ke rumah hewan. Rabiah, takut Rabiah. Sejak Nur ngalamin kejadian itu, suasana di Desa Danur makin mencekam lagi, Wak. Warga yang biasanya masih berani keluar malam nih kayak si Nur yang kemarin ya kan, sekarang milih udah di rumah aja. Mereka kunci pintu mereka rapat-rapat. Nah, di saat warga Desa Danur lagi sibuk mengantisipasi datangnya teror dari si Rabiah, hantu ini, Wak, malah muncul di tempat lain. Jadi di desa sebelah, Wak, di desa sebelah Desa Danur ya, ada juga nih seorang wanita hamil yang namanya Mbak Dewi. Dia tuh udah ibu rumah tangga biasanya, Wak, dia ngurus rumah, kadang juga ngumpul sama warga lain. Pokoknya biasa-biasa aja lah hidupnya Kak Dewi ini. Tapi suatu malam, nggak ada angin, nggak ada hujan, Dewi ini tiba-tiba keluar rumah, nggak pakai alas kaki. Suaminya yang di sebelahnya negur, mau kemana kamu? Dewi ngelengos aja, Wak, ngelengos, nggak ngejawab apa-apa pertanyaan dari suaminya kan. Khawatir istrinya kenapa-napa, lagi hamil. Disusul sama suaminya nih dari belakang. Nah, pas lagi nyusul istrinya, suaminya ini ngelihat si Dewi tuh jalan pelan kali, Wak, pelan, tapi sambil sesekali nyengir. Gitu. Awalnya dia pikir istrinya cuma lagi ngelamun kayak gitu aja kan, Wak. Tapi beberapa langkah kemudian ketawa si Dewi ini. Tapi masih jalan, Wak. Gitu. Masih jalan nih. Masih jalan-jalan. Terus dia berhenti pas di bawah pohon macang. Ada pohon macang di situ, Wak. Dia berhenti, dia petik buahnya, langsung dia makan sak kulit-kulitnya. Ini waktu kaget lah, suaminya lagi hamil, langsung ngambil, ngapain? Wih, jangan dimakan. Ngapain kamu? Kamu lagi hamil loh. Senyum aja, Dewi. Macang. Nah, disitulah suaminya baru sadar. Kesurupan istri aku. Karena takut, suaminya langsung manggil warga tuh kan untuk minta bantuan kan. Untungnya warga pada gercep semuanya. Mereka langsung ngebantuin ngebawa Dewi ini masuk ke dalam rumah meskipun dia seperti ngeberontak gitu. Waktu dia nyampe dalam rumah, Dewi langsung dibacain doa-doa dan gak lama kemudian pingsan lah si Kak Dewi ini. Dewi baru sadar besoknya sekitar jam 8 pagi. Dan pas sadar ini kondisinya udah bebe aja itu. Tapi malamnya kerasukan lagi si Dewi. Bedanya kali ini dia gak ketawa-ketawa, Wak. Dia malah nangis, megangin perutnya. Mana bayiku mana? Gitu. Dan dengar itu, suami Dewi pun langsung sadar ini bukan sekedar kesurupan biasa aja nih. Kenapa? Karena semua keanehan yang menimpa Dewi ini identik kali sama sosoknya Rabiah. Sosok yang memang dia dengar sempat gentayangan di Desa Danur. Karena kabar arwah Rabiah di gentayangan udah mulai rame, Wak, diomongin di mana-mana. Bahkan mereka sudah mulai menjuluki sosok Rabiah ini dengan sebutan hantu macang. Didengar juga di desanya si Dewi ini. Cuma di situ warga nggak pernah nyangka ternyata gangguannya bisa sampai ke desa sebelah, Wak. Nah, karena semakin hari semakin ekstrim ini kan kejadian-kejadian horor di sana, warga di Desa Danur pun sepakat untuk manggil dukun supaya sosok hantu macang ini atau sosok Rabiah ini berhenti mengganggu mereka. Tapi entah karena amarnya terlalu besar atau mungkin dia ini nggak terima suaminya nikah lagi, semua upaya pengusiran itu selalu sia-sia. Nggak ada yang berhasil, tetap juga datang, Wak, si hantu macang ini. Nah, karena nggak betah terus-terusan diganggu, satu persatu warga pun akhirnya ninggalin Desa Danur, Wak. Termasuk keluarga Ramlah, keluarga nenek Wawa ini. Dan semakin banyak warga yang pindah, situasi di desa itu jadi makin sepi lagi. Rumah-rumah mulai kosong, jalanan makin sepi lagi, dan warga yang masih bertahan pun hidup dengan penuh rasa ketakutan. Sejak saat itu mereka udah nggak berani lagi nanam pohon macang, apalagi makan buahnya, gara-gara takut hantu macang itu bakal muncul lagi. Seiring berjalannya waktu, karena nggak ada lagi warga yang